Oke, jawabannya itu, jadi soalnya kan gini ya, limit X menuju 3, fx sama dengan 5 gitu kan. Dan limit X menuju 3, dx sama dengan 9. Ya. Maka pertanyaannya limit X menuju 3, dx dikurangi fx gitu kan. Dengan menggunakan teorema dasar limit berarti kan tinggal kita pecah aja. Jadi ini gx dikurangi limit X menuju 3, fx gitu kan. Atau masing-masing gini ya. Gitu. Nah, limit X menuju 3 gx itu adalah 9 ya kan. Terus limit X menuju 3 fx adalah 5. Jadi 9 dikurangi 5 adalah 4. Tapi karena di pilihan gandanya adanya bentuknya seperti itu, kita rubah jadi 2 pangkat 2 ya. Kayak gitu. Oke, bisa? Saya ambil dari buku mana ya? Sebentar. Oke, kalau misalnya kemarin kan saya sempat ngajarin kalau limit itu misalnya ada limit X menuju A ya kan. Terus ada di sini fx. Nah, pertama-tama caranya adalah kita substitusi X sama dengan A ke fx-nya kan, jadinya fa. Nilainya berapa gitu ya. Kalau ternyata ini punya nilai tak tentu ya kan. Kalau dia punya nilainya tentu, selesai ya, finish ya, atau kita selesai. Selesai jawabannya itu ya. Nah, kalau kita punya tak Ini udah tentu, jawabannya kayak gitu, Bu. apa? Jawabannya udah kayak gitu aja, nggak usah diapakan lagi berarti. Iya, iya, kalau dia bukan tak tentu, itu aja, selesai. Kalau dia misalnya bentuknya tak tentu, salah satunya 0/0, apalagi ya, tak hingga dikurang tak hingga, 0 dikali tak hingga gitu ya, dan lain-lain, tak tentu, maka kita akan melakukan yang nomor 2, yaitu faktor, bisa pemfaktoran, atau bisa juga merasionalkan penyebut, ya, atau yang terakhir pakai L'Hospital. Ya, itu kalau misalnya dia tak tentu. Maka kita harus melakukan yang itu. Ya. Jadi tetap pertama-tama harus substitusi dulu. Kalau kita langsung main faktor atau itu ya boleh aja sih kalau faktor ya. Soalnya kan dia nanti nilainya juga sama aja sih dimasukin juga gitu kan. Tapi kalau rasional penyebut sama itu nanti malah bikin lama gitu ya. Jadi lebih baik substitusi dulu aja. Contohnya nih yang langsung substitusi langsung dapat ya. Misalnya contoh ini saya ambil contoh dari buku paket kalian, paket 2B ya. Paket 2B halaman 127. Saya ambil soal yang bagian B nomor 2, 2 yang A. Limit X menuju min 1, 2X tambah 1 per X kuadrat min 3X tambah 4 gitu kan. Ini kita tidak menggunakan teorema dasar limit ya, kita langsung substitusi ya kan. Jadi kita tidak membagi masing-masing, langsung aja di sini bergabung. 2 kali min 1 tambah 1 per min 1 pangkat 2 dikurang 3 min 1 tambah 4. Sama dengan berapa nih? Yang atasnya berarti min 2 tambah 1. Yang bawahnya berarti 1 tambah 3 tambah 4 ya kan. Berarti hasilnya min 1 per 8. Min 1 per 8 itu kan bentuknya tentu. Jadi selesai sampai sini udah finish. Ya. Jawabannya adalah ini. Itu kan dia bukan bentuk 0/0 atau tak hingga dikurang tak hingga atau 0 dikali tak hingga. Dia bentuknya yang tentu ini kan. Jadi sampai sini selesai, ya kan? Jadi cukup dengan cara substitusi aja yang ini. Nah, kalau yang caranya pakai pemfaktoran, nah faktor, bentar, saya cari dulu.
Nah, kalau contohnya yang faktor, misalnya di halaman berikutnya aja ya. Ini saya save. Silakan yang mau save juga boleh. Ini contoh kalau yang menggunakan cara substitusi aja ya. Jadi habis ini udah finish aja nih, finish. Ya, selesai. Tidak perlu dilanjutkan. Nah, contoh yang kedua, ya, ini saya clear. Nah, contoh berikutnya yang kira-kira butuh substitusi. Contoh buku paket juga masih 2B. Saya ambil soal yang halaman, mau yang soal gampang susah aja ya. Katanya Bu Isa kalau ngasih soal yang gampang-gampang mulu katanya gitu ya. Tapi yang harus pemfaktoran. Kalau nggak pemfaktoran, nggak sesuai soal. Nah ini aja deh. Halaman 153. Saya ambil yang soal dari kuis bab 7 ya. Saya ambil soal nomor 1 karena dia pemfaktoran tuh. Limit X menuju 2, 4 dikurangi X kuadrat per X kuadrat min X min 2 ya. Sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa mensubstitusi, nggak perlu ditulis substitusinya. Kayak gini kan. Kalau sini kan saya tulis lagi nih. 4 dikurangi 2 pangkat 2, dikurangi 2 pangkat 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Kan sebenarnya kalau secara kasat mata ngitungnya langsung ketahuan kan, oh ini 0 per 0 gitu kan. Ini kan 4 dikurangi 4 per sama 4 dikurangi 4 juga. 0 per 0 kan, bentuknya tak tentu. Nah, ini sebenarnya coret-coretan kita aja sih sebenarnya ya, harusnya. Nah, karena dia tak tentu, maka kita harus melakukan namanya faktor ya, pemfaktoran ya, pemfaktoran. Jadi saya akan melakukan pemfaktoran karena ini bentuknya bisa difaktorkan. Kalau dia ada mengandung akar, berarti harus saya rasionalkan dulu penyebut. Nah, pemfaktoran. Pertama-tama kita cari dulu faktornya. Boleh carinya di tempat terpisah atau langsung di sini. Misalnya saya maunya langsung di sini, oke. Nah, saat memfaktorkan, di sini ada kuncinya di sini nih. Nih, si X menuju 2, X menuju 2 itu menandakan ada X min 2 penyebab 0. Penyebab dia menjadi 0 ya. Ada X min 2 penyebab 0. Sehingga pasti di sini ada X min 2, di sini ada X min 2. Begitu. Oh Bu, di sini saya mau faktorinnya nggak mau X min 2, maunya 2 min X, boleh. Kita kalau mau faktorin secara alamiah dulu, tanpa ada X min 2-nya juga boleh. Saya misalnya, 4 min X kuadrat kan kalau difaktorin jadi 2 min X, 2 plus X ya, bener nggak? Ini tuh pemfaktoran yang kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A tambah B, A min B, itu ya, jangan sampai lupa itu. Nah, sedangkan yang bawah, kalau yang bawah kan kayak kita pemfaktoran biasa. Oke, kalau ini kayaknya saya bisa pakai X min 2 langsung. Nah, kalau misalnya di sini ada X min 2, berarti pasangannya berapa? Berarti ini kan sudah min 2 di sini ya. Min 2 kali berapa biar hasilnya min 2? Oh, ini kan bisa dikali jadi min 2 dikali 1 ya, benar nggak? Ya. Min 2 itu kan didapat dari min 2 kali 1 ya. Berarti di sini pasti X tambah 1. Kita cross check aja. Apakah min 2 tambah 1 adalah min 1? Oh, ini kan hasil jumlah. Kan kalau di, apa namanya? Kalau di pemfaktoran itu kan, jadi kalau ada X kuadrat gitu ya, terus di sini tuh yang ini hasil jumlahnya dari dua akar tersebut, yang belakangnya hasil kalinya. Benar kan ya? Benar nggak? Pernah belajar itu ya? Yang belakang hasil kali, yang tengah hasil tambah. Jadi min 2 itu hasil kali kedua faktornya, dan yang tengah hasil jumlah. Jadi kalau di sini min 2 sama 1, berarti min 2 kali 1 adalah min 2 nih, sesuai. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Jadi pasti bentuknya ini, ya. Oke, apakah harus ada yang dirubah? Ada nih. Yang ini sama ini kan belum sama persis ya. Kalau kita mau rubah dulu boleh. Saya rubah dulu di sini menjadi berarti limit
X menuju, masih kita tulis limitnya ya. Nah, supaya 2 min X menjadi X min 2, maka di depannya harus kita pakai negatif. Ya. Supaya 2 min X menjadi X min 2, berarti kita tukar tempat, maka di depannya harus pakai negatif. Yang ini tetap. Ya udah, yang sama kita ini ya, kita bagi, berarti hasilnya adalah belum hasil. Biasanya tulis dulu limitnya, masih tulis lagi. Kecuali kalau kita udah langsung substitusi baru limitnya hilang. Nah, ini kalau kita proses substitusi limitnya hilang ya, nggak ada tulisan limit lagi. Jadi min 2, pakai min dulu. Min, buka kurung, 2 tambah 2 per 2 tambah 1. Minnya di luar loh ya, minnya di luar kurung. Berarti jadinya min 4 per 3 jawabannya. Ada yang mau ditanyakan tentang pemfaktoran ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Daniel biasanya suka nanya? Enggak, udah oke. Apa, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Pokoknya intinya yang kemarin saya sudah bilang, pertama itu kamu memang harus bisa pemfaktoran ya. Kalau pemfaktoran sulit, maka ngurusin kayak gini tuh jadinya susah ya. Yang kedua juga merasionalkan penyebut. Itu harus bisa. Di sini belum saya singgung ya, merasionalkan penyebut. Habis ini setelah pemfaktoran. Oke, yang lain bisa pemfaktoran kira-kira? Insya Allah. Clue-nya adalah kalau pemfaktoran lihat limitnya. Karena di sini limit X menuju 2, pasti ada unsur X min 2 di atas dengan di bawahnya. Sehingga dia harus dicoret. Kalau kamu belum ketemu sama X min 2, berarti nggak ada yang bisa kamu coret gitu loh. Nggak ada yang bisa kamu bagi. Jadi clue-nya adalah kamu harus ketemu tuh bentuk X min 2 di sini nih. Karena di sini kan limit X menuju 2. Berarti harus ada X min 2. Kalau kamu belum ketemu X min 2, maka apa yang mau dihilangkan di situ? Nanti hasilnya akan tetap jadi 0 per 0. Ya, jadi harus ketemu tuh X min 2-nya. Di sini atau di atas atau di bawah. Walaupun prosesnya mungkin nggak sekali. Kayak ini kan saya prosesnya 2 kali ya. Diawali dari 2 min X, baru jadi X min 2. Gitu. Yaitu memang harus pandai-pandai memfaktorkan.